Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa STIMI Karisma Makassar, program Sarjana Sistem Informasi. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 November 2021, kita ketemu lagi di kelas pemrograman web. Ya, kemarin kita ketemu di desain web, hari ini kita ketemu di pemrograman web. Materi kita hari ini tentang web form atau formulir pada web. Sebenarnya materi ini tuh saya agak nimbang-nimbang ya. Ini materinya masuk mau dibawakan di kelas desain ya, karena ini terkait dengan interaksi ya, terkait dengan user experiences, terkait dengan user interface. Jadi bagaimana kita menyajikan sebuah formulir yang memungkinkan user itu bisa berinteraksi dengan web kita, itu kan kajiannya desain, ya, itu kajiannya desain. Nah, tapi web form juga itu adalah sarana input, ya, sarana untuk melakukan input data kepada sistem atau aplikasi berbasis web. Ya, jadi sebagai input berarti kan itu bagian dari pemrograman web. Jadi saya timbang-timbang ini masuk kemana, tapi akhirnya saya putuskan untuk kita bahas di pemrograman web supaya nanti materi pemrograman web berikutnya itu sudah bisa kita lakukan dengan input data. Ingat, selama ini kita praktikum pemrograman web itu masih terkait dengan algoritma, struktur data, ya, belum ada input, ya, output ada, outputnya bisa ke konsol atau inputnya sudah kita coba dengan web, ya, dengan web browser. Minggu lalu kalian sudah bikin tabel perkalian yang menghasilkan output pada web browser. Nah, dengan mempelajari konsep dari formulir pada web atau web form, kita sekarang sudah punya, sebentar lagi, bukan sekarang ya, kita akan punya sarana untuk memasukkan data secara interaktif. Kalau praktikum-praktikum yang kemarin, materi-materi pemrograman web yang kemarin, itu belum bisa interaktif, ya, karena user kita nantinya belum bisa memasukkan data apapun. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat formulir pada web sehingga user nanti bisa memberikan informasi atau memberikan interaksi dan menjadi input bagi program kita. So, kita bahas form webnya di kelas ini, di pemrograman web ini. Ya, saya kira kalau formulir pada web itu kalian sudah sering ketemu ya. Cuma barangkali ada yang belum sadar kalau itu adalah form, ya, web form namanya. Tunggu, kalian sudah belajar pemrograman visual? Boleh tahu belajar pemrograman visual sudah? Sementara lagi belajar. Oke, belajarnya pakai apa? Tools-nya apa? Java? Visual Studio. Bahasa apa? Iya. Bahasanya? Bahasa pemrogramannya? Bahasa pemrogramannya apa? Kok kayaknya? Kenapa kayaknya? Nggak kenal bahasanya, nggak dikenalin bahasanya. Memang pemrograman visual itu bukan belajar bahasa ya, tapi tools yang kita pakai itu beda tools, beda bahasanya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya Visual Studio, pemrograman visualmu itu pakai untuk studi kasusnya, itu bahasa pemrogramannya apa? Masa kayaknya? Itu tegas loh. Kalian bisa bedakan antara JavaScript sama Java sama C++ sama apa?
ya katakanlah kalau ada yang masih ngajarin Pascal lagi gitu, itu bisa beda. Ya, begitu kita lihat bahasanya nggak pakai kayaknya, itu langsung tahu bahwa ini bahasa apa. Visual Basic, oke, Visual Basic bukan Java ya. Visual Basic-nya pakai Visual Studio ya, Visual Studio. Arahnya ke mobile nggak? Database-nya pakai apa? Udah pakai database belum? Belum masuk, oke. Ya, kalau dia mobile, kalau dia arahnya ke mobile, karena Visual Basic itu sudah bisa dipakai untuk, sudah lama sih ya, dipakai untuk bikin aplikasi berbasis mobile, aplikasi Android itu bisa. Tunggu, berbasis Windows ya, Windows. Ya, mudah-mudahan bukan paradigma pemrograman yang lama ya yang kalian dikasih. So, kalau bicara form kalian sudah paham ya? Ya, form. Ini form. Ya, kalau pakai Visual Studio, Visual Basic itu pasti mulainya dari membuat form. Ya kan? Nah, tapi konsep form di pemrograman visual ya, form yang dia maksud itu adalah window. Ya, form yang dia maksud itu adalah window. Sementara dalam konteks pemrograman web form itu ya formulir. Ya, formulir. Betul-betul formulir. Kalau di Visual Basic atau visual ya pemrograman visual, konsep form itu window aplikasi. Ya, window aplikasi. Kalau di pemrograman mobile itu namanya saya lupa. Saya lupa. Activity, ya, namanya activity. Oke, nah, kalau kalian sudah pernah atau sudah paham tentang form, ya walaupun kalau form di web ya hanya ini saja web kalau form di pemrograman visual itu keseluruhan satu window ini, ya satu window ini, tapi apapun isinya, ya mau statik, mau isian, ya mau gambar, mau galeri foto, itu tetap dipandang sebagai form. Ya, itu. Tapi kalau di web, ya form itu hanya isian saja, isian seperti ini. Nah, kenapa saya bandingkan dengan form? Karena nanti kalian akan ketemu elemen-elemen yang menyerupai elemen input pada form dalam pemrograman visual. Jadi kalau kalian mengingat pernah bikin sebuah form untuk input data, ya, kalau saya ingatkan lagi, konsep form di pemrograman visual itu bukan cuma input data, ya, menampilkan data, mencetak laporan, itu juga kita bikinnya di atas sebuah form. Ya, tapi kalau di web form itu memang untuk input data. Nah, miripnya di mana? Miripnya adalah pada elemen-elemennya. Ya, elemen-elemennya ada text box, ada tombol, gitu. Ada combo box. Nanti kita lihat seperti apa combo box. Ya, cuma enaknya kalau di web itu kita bisa custom. Bukan berarti yang di pemrograman visual nggak bisa di custom, bisa aja, tapi itu sedikit lebih kompleks. Ya, karena form mereka itu keseluruhan window aplikasi. Ya. Nah, tapi kalau di web itu kita bisa custom ya, tinggal ngeditnya di CSS-nya, tinggal kita ngedit stylenya di CSS, kita dapat tampilan yang berbeda. Ya, kalau lihat ini text box. Ya, ini text box sama dengan ini. Sama. Ya, cuma beda stylingnya, beda tampilannya saja. Gitu. Oke ya. So, web form pemahamannya pertama adalah interaksi pengguna, sarana interaksi pengguna. Ini dari sisi
user experiences dari sisi front end. Ya, ini dari sisi front end. Makanya saya bingung, ini cocoknya masuk di desain, ya desain itu kan kita bicara front end, ya, atau ini masuk di sisi back end, di mana form itu jadi sarana input, ya. Nanti data yang diisikan di form ini, ya, data yang diisikan di form ini ketika di submit, dikirim, itu akan di-handling oleh aplikasi di sisi server. Ya, aplikasi di sisi server diproses atau mungkin datanya disimpan kalau itu proses input untuk kemudian disimpan. Ya. Nah, apakah di front end nggak ada penanganan data, Pak? Ada, tapi biasanya kalau dia data yang memang sifatnya apa ya, jangka panjang, ya, jangka panjang, skala besar, secure, itu pasti diolahnya di sisi back end. Dan sarana inputnya adalah web form. Ya, tapi kalau dia cuma data untuk simpan sementara, itu di front end juga kita bisa nyimpan. Ya, tapi biasanya tidak sekompleks sehingga tidak cukup kompleks sehingga membutuhkan sebuah form. Walaupun tetap bisa. Ya, nanti di praktikum kita yang berikutnya itu saya akan kasih lihat bagaimana kita nyimpan data di browser, di lokal dengan data di server. Oke? Arahnya kita akan ke sana. Tapi hari ini kita kenalan dulu dengan web form-nya. Nanti materi kita hari ini dengan pagi ini dengan nanti siang itu kita coba bikin web form sehingga pengetahuanmu tentang web form itu bisa dipakai baik itu sebagai sarana input di pemrograman web, juga bisa menjadi sarana interaksi di front end web, ya, atau di kelas desain web. Oke ya. Jadi sebenarnya ngajar di sini, ngajar di pemrograman atau ngajar di desain, form web itu sama. Ya, tergantung nanti kita melihat dari sisi fungsi yang mana dia. Ya. Oke. Ini contoh tadi saya tunjukkan ya. Ini yang sering kalian pakai ya, walaupun hanya sekali dalam satu semester ya. Bagaimana kalian memasukkan nomor identitas, kemudian memasukkan password ya, lalu kirim. Ini adalah sebuah form. Nanti siang kita akan coba bikin contoh formulir yang seperti ini. Ya. Nah, di dalam proses pembangunan sebuah form, ya, itu memang fokusnya akan lebih banyak di sisi HTML-nya, di sisi front end-nya. Makanya dia sebenarnya kajian front end, ya, karena kita dalam mendesain tampilannya, ya, dalam mendesain sarana-sarana interaksi ini, itu lebih banyak bermain di HTML-nya, lebih banyak bermain di front end-nya, ya, gitu. Dan di HTML ada tag, ya, ada tag namanya form, ada elemen, ya, yang tagnya form, yang di gimana ya? Ada elemen HTML yang menggunakan tag bernama form untuk menghasilkan sebuah formulir. Ya, itu. Sintaksnya seperti ini, ya, walaupun mungkin jarang kita pakai semua. Action, ada dua parameter penting di sebuah form, ya, action dan method. Action ini adalah nama script, ya, nama script target, saya sebut script target, di mana nanti isian dari form ini akan dikirimkan untuk diproses. Jadi ini kita sebutkan nama program, ya, entah itu apa, biasa sih program, ya. Kalau misalnya dia di back end, bisa jadi dia JS, ya, berarti nanti servernya pakai Node.js, atau dia pakai PHP misalnya, ya. Yang jelas di sini adalah URL, ya, URL atau yang nanti mengarah ke script, file script
yang akan mengolah data hasil isian dari form. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah method. Jadi parameter penting dari form pertama action, ya. Kalau tidak ada isiannya di sini, jangan diisi script target ya. Ini harus diganti dengan nama file. Ya, ini hanya penanda. Kemudian kalau tidak ada isian di sini, maka dia tidak akan kemana-mana. Ya, datanya tidak akan pernah dikirim kemana-mana. Kemudian proses pengirimannya kita definisikan dengan method. Ya, proses pengirimannya kita definisikan melalui option atau parameter method. Ada dua pilihan, get dan post. Ya, sebentar saya jelasin. Ya, metode get itu bagaimana, metode post itu bagaimana. Jangan ditulis dua-dua ya. Salah satu saja metodenya get atau post. Oke. Lalu apa saja fields, ya, istilahnya fields, isian, nama, alamat, password, telepon, dan sebagainya, itu kita tulis di dalam sini, di antara form dengan /form. Kalau ada fields, ya, ada elemen fields yang berada di luar form, ya, berada di luar batas form dan /form ini, maka ketika form ini disubmit, dia tidak akan dikirim. Ya, ketika form ini disubmit, dia tidak akan ikut dikirim. Jadi kalian bisa membayangkan bahwa di latar belakang di kode HTML-nya ini, ya, form dan /form itu ada di bawah sini ya. Di sini form, di sini /form, kemudian ini elemen input ada 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, ketika ada salah satu misalnya berada di luar dari batas form dan /form, maka itu tidak ikut dikirim. Ya, tidak akan ikut dikirim untuk diproses. Ini, ya. Jadi untuk bikin seperti ini kita harus bikin dulu form dan /form. Oke? Ya, saya buka ini ya. Saya buka ini. Di sini aja saya bikin new file test form.html. Ya, HTML dulu, HTML5. Oke, seperti biasa, karena untuk menyiapkan formulir kita harus melakukannya di HTML. Ya, terus kita bikin begini form. Nah ini, ya, mau get atau post, ya, form get atau form post. Saya pilih dulu yang get. Lihat tulisannya. Ya, seperti ini. Form dan /form. Ya, kemudian dua parameter wajibnya action dan method. Metodenya kita bisa pilih get atau post. Kalau tadi, kalau saya pilih get, kalau saya pilih post, ini nanti ganti begini dia. Ups. Ini saya ganti jadi post. Ya, begitu. Jadi bukan get /post, bukan ya, tapi get atau post, salah satunya. Ya, kemudian action ini adalah nama script, nama apa URL, ya, script target. Gitu. Ya, URL dari script yang akan mengolah isi formulir ini. Oke, kalau URL-nya nggak ada, berarti nanti dapatnya 404. Ya, 404 artinya file not found. Kalau ininya kosong, maka form ini tidak akan dikirim kemana-mana. Oke, nanti di antara sini baru kita bikin, saya kasih contoh ya. Misalnya, input type text. Ya, terus saya bikin ID. Ya, ini menyerupai sebuah variabel ya. Ini menyerupai sebuah variabel, jadi dia biasanya dikasih pengenal. Pengenalnya adalah ID. ID atau name, ya. Nanti ada bedanya ID sama name. ID misalnya di sini first name. Ya, ini adalah identitas dari ID.
Terus kita kasih label. Ya, label. Label for first name. Artinya ini labelnya untuk si first name ini. Kemudian nanti penjelasnya ini. First name. Ya, labelnya harus di bawah karena first name-nya harus dikenal dulu seperti ini. Ya, itu. Jadi first name kan menuju ke sini. Jadi ini harus duluan. Ya, baru bisa ditunjuk. Ini merujuk ke sini. Oke, sekarang ini saya save dulu. Terus saya view dengan Open Live Server. Muncul di belakang. Coba saya kasih ke depan. Saya kasih di atas. Save. Ini dia. Ya. Nah, ini sebuah isian. Jadi, kita bisa ngisi sesuatu di sini. Ini adalah sebuah formulir. Walaupun baru satu elemen. Dua elemen, satunya label, satunya form. Ya, satunya fields, input. Nah, inputnya bisa apa saja? Ya, pertanyaannya inputnya bisa apa saja? Ya, fields yang bisa dimasukkan ada 4 ya, 4 paling sering digunakan ya. Pertama input, yang tadi saya kasih contoh itu input. Ini dia input, ini ya, input. Oke, input, kemudian ada text area, ya, lalu ada select option. Select dan option ini dipakai sama-sama seperti OL sama LI. UL sama LI, pakainya kayak gitu. Ya, jadi select pakainya sama option. Kalau salah satunya ya enggak nyambung, ya kan? Ini optionnya enggak akan muncul. Select tanpa option juga yang enggak ada isi pilihan, ya option itu adalah pilihan. Ya, lalu label. Ya, label tadi kita sudah contoh, ada label, ada input. Ya, input itu ada lebih dari satu jenis, bukan cuma teks isinya. Ya, bukan cuma teks isinya. Ini input bisa teks, bisa number, bisa email, bisa password, bisa file, bisa radio. Ya, radio nanti kita lihat seperti apa. Checkbox, submit, reset. Ya. Yang saya kasih contoh di sini itu adalah input dengan tipe teks. Ya, input dengan tipe teks. Kalau saya bikin misalnya label for pas, ya. Terus di sini isinya password, kemudian input, type-nya adalah password. Nah, di sini tipenya. Ya, di sini type-nya password. Saya save, terus lihat tampilannya. Oh, nyambung, sorry. Ini nyambung, ya. Nyambung. Jadi saya mau pindahkan. Saya pindahkan pakai di sini brick. Ya. Saya pakai brick di situ. Nah, jadinya begini. Ya, Pak, enggak rapi, Pak. Ya, rapi. Enggak rapi karena ini cuma HTML doang. Ya, kalau mau rapi, kalau mau cantik, itu nanti harus dimainkan dengan CSS. Oke? Nah, saya isi di sini, Sofyan Taif, password-nya apa? Perhatikan kalau password. Ya, ini password. Lihat, ya, karena di sini type-nya saya pakai type-nya adalah password,
maka dia menerima masukan berupa teks, tapi teksnya nanti ditutup. Ya, teksnya ditutup ini. Oke ya? Ya, itu tipe yang kedua. Tipe yang keempat, teks dan password kita sudah lihat. Ya, email. Misalnya, email saya duplikat saja ini. Duplikat, kemudian saya bikin di sini Ctrl D, saya ganti jadi email. Ya, tipenya juga email. Ini tadi lupa ID-nya, ID sama dengan pas. Ya, ini ID-nya email, type-nya email. Ya, lihat ini kalau saya simpan, terus saya pindah ke sini. Ya, itunya belum diganti, labelnya belum diganti, ini masih first name. Saya ganti jadi email. Save. Udah berubah ya. Nah, sekarang saya isi di sini katakanlah sama Sofyan Taif, terus di sini adalah lihat karena isiannya email, ya karena type-nya email, maka dia ngasih daftar nih, ya apakah email-email ini yang mau dikasih. Ini bawaan browser ya. Oke, saya isi emailnya adalah Sofyan Taif. Misalnya Karisma ACID. Ya, ini nanti kalau disubmit, ya kalau dia disubmit, dia akan protes. Nah ini nih, lihat, ya ini, please include an @ in the email address, karena di sini type-nya itu sudah ditandai dengan email. Jadi yang boleh masuk di sini adalah format yang mengandung @ sebagai tanda bahwa itu adalah alamat email. Ya, gitu. Jadi beda ya. Sudah ada 3 ya, satu teks biasa, kemudian email ternyata harus pakai itu, ya harus pakai @ wajib. Itu udah langsung dikasih ingat. Kemudian password itu dia di protect seperti ini, enggak kelihatan. Oke? Ya. Masih ada lagi teks number. Kalau number bedanya dengan teks itu bisa menerima huruf dan angka, sementara number itu hanya angka saja. Jadi dia tidak akan merespon kalau kita masukkan angka lain. Kalau kita memasukkan teks yang lain, ya. Saya kasih contoh. Di sini. Ya. Duplikat. Saya pakai labelnya adalah umur. Nah, umur kan numerik tuh. Ya. Umur numerik. Umur. Yes. Ini ya. Jadi first name-nya teks biasa, tapi umur ketika saya mengetik nih ya. Saya mengetik ya. Ini tunggu, saya belum ganti type-nya ya. Ya, belum diganti. Ini type-nya adalah number. Ya, type-nya harus diganti number. Saya simpan, saya ke sini, saya isi lagi Sofyan Taif. Nah, ini dia. Lihat. Ya. Ini saya mengetik A B C D bla bla bla, itu tidak akan diterima. Ya, tidak akan direspon. Kenapa? Dia hanya menerima bilangan 50. Enggak, Ding. Saya baru 30. 30. Ya. Wah, itu curi umurnya kejauhan ya. Udah 35. Ya. Kalau saya masukkan angkanya kalau saya masukkan isiannya adalah angka, dia terima. Tapi ketika saya masukkan sebuah bilangan sebuah huruf yang berbeda, yang bukan numerik, itu dia tolak. Ya, tidak akan direspon. Itu karena di sini sudah didefinisikan sebagai number.
Ya. Kemudian saya duplikat lagi ini. Ya, ini saya ganti dengan foto. Tunggu. Ini sama ini foto. Nah, kalau foto berarti isiannya gimana? Kalau foto kan berarti nggak bisa diketik kan? Ya, kalau fieldnya berisi foto berarti nggak bisa diketik. Maka yang kita bisa lakukan adalah cari file. Ya, cari filenya. Nanti jadinya begini. Lihat, yang bawah ini adalah tipe input file. Ya, tipe input file. Jadi kalau dia diisi tipenya file ini, ya, type-nya adalah file, maka nanti dia akan ngasih kita ini, sehingga kita bisa milih choose file, ya, lalu kita cari fotonya yang mana, ya, lalu nanti di sisi servernya akan dilakukan proses upload. Oke, kita belum bahas sekarang, ini hanya bikin formnya dulu, ya, itu. Oke, kemudian berapa lagi? Sudah teks, number, email, password, file sudah ya. Oh, ada radio sama checkbox. Ya, ada radio sama checkbox. Radio itu kayak begini. Radio saya taruh di sini. Ini yang saya duplikat ya, yang umur ya. Umurnya saya duplikat. Saya ganti jadi ini. Ya, ini saya ganti jadi JK. Jekyll. Ya, Jekyll. Nah, ini saya ganti dengan radio. Oh, ini begini labelnya. Ini begini labelnya. Oke, bukan jenis kelamin di sini, bukan di sini. Di sini laki-laki. Ya, ini ID-nya Jekyll, terus name-nya, name ya sama dengan Jekyll. Boleh sama ya, boleh sama. Tapi untuk radio, name ini jadi penting. Kenapa? Karena nanti tampilannya kan begini nih. Tampilannya radio itu begini, ini laki-laki. Ya, bisa dilihat ya. Makanya dibilang radio. Radio itu artinya dari kata radial ya. Jadi dia berbentuk bulat ini. Ya, ini tanda centang. Pilihan, opsi. Ya. Nah, kalau misalnya Jekyll-nya, kenapa name-nya wajib ya? Name-nya wajib. Ini saya duplikat. Ya. Terus ini saya bilang perempuan. Oke, perempuan. Lalu name-nya sama Jekyll. Ya, tapi ini saya tambahin Jekyll L. Karena nggak bisa, ID-nya nggak bisa sama ya, Jekyll P. Ya, nanti kalau misalnya kita bikin pemrograman JavaScript yang merujuk ke ID Jekyll, nanti ini jadi rumit gitu, jadi rancu ya. Ini namanya sama. Oke, ID-nya sama, tapi name-nya harus sama. Ya, kenapa name-nya harus sama? Saya tunjukkan di sini. Ini ada ya, laki-laki sama perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Lihat, hanya bisa milih satu, laki-laki, perempuan. Ya, hanya bisa milih satu. Tapi kalau ini ya saya ganti namanya jadi JK saja misalnya, berarti kan name-nya beda tuh. Ya, name-nya beda. Kalau ID-nya beda tadi tetap jalan kan, kalau ID-nya beda.
Ya, tapi kalau name-nya beda, maka yang terjadi seperti ini. Ya, saya pilih laki-laki. Oh, salah, saya pilih perempuan. Ups. Nah, nggak mungkin kan terpilih dua-duanya. Ya, nggak mungkin terpilih dua-duanya, harus hanya bisa salah satunya. Ya, laki-laki atau perempuan. Itu. Jadi, untuk memastikan di sini harus kita samakan namanya. Jekyll. Ya, nama ini sama dengan nama ini ya untuk opsi untuk satu pilihan. Ya, satu aja pilihannya. Jadi kalau ini saya simpan, lihat ini laki-laki, perempuan. Laki-laki, kalau bukan laki-laki, perempuan. Kalau bukan perempuan, laki-laki. Gitu ya. Hanya bisa satu. Syaratnya namanya harus sama. Ini. Ya, ini namanya harus sama. Oke? Nah, Pak, kalau pilihannya banyak, Pak. Kalau pilihannya banyak, maka kita gunakan yang ini, yang checkbox. Ya, yang checkbox. Saya bikin lagi, kira-kira kasusnya checkbox apa ya? Contoh. Kasusnya checkbox apa? Checkbox itu bisa dipilih lebih dari satu. Hobi, Pak. Hobi, oke, thank you. Radio, ini ganti radio, ganti dengan checkbox. Ya, nggak perlu name, ya. Ada kapan kita perlu name, kapan kita perlu ID, itu tergantung nanti prosesnya di belakang bagaimana. Ya, ini kita nggak pakai name dulu di sini. Kemudian ini adalah, oh ini harus diganti. Sorry, ini tadi JKLP. Ini JKL. Ya, terus ini saya ganti sama hobi 1. Ini juga hobi 1. Lalu ini adalah masak. Ya, ini adalah masak. Saya save. Nah, tampilannya begini. Ini adalah hobi masak. Ya, dicentang. Oke. Terus kita bisa bikin ini beberapa masak. Apa lagi? Gaming. Itu bukan cuma hobi sekarang, jadi kerjaan. Ya, apalagi gardening. Masak harusnya cooking ya, cooking pakai C ya, cooking begini, gitu ya, nggak pakai C ya. Ini harus ganti namanya, ID-nya. Ini dan ini jadi hobi 2. Ya, ini juga namanya nggak boleh sama. ID hobi 3. Ya, nanti pilihannya jadinya seperti ini. Cooking, gaming, gardening, ya, tuaga, batal, batal. Ya, ini input juga kan, tapi inputnya berupa pilihan. Ya, kita nggak perlu menyuruh user kita ketik apa hobimu, kasih aja dia pilihan. Ya, tentu pilihan yang kita kasih itu sifatnya harus generik, artinya hobi yang dipahami oleh orang banyak. Ya, nanti kalau memang ternyata tidak ada di situ ya kita bikin lagi isian lain-lain gitu ya. Oke. Kalau nama jurusan kan berarti cuma bisa orang cuma satu jurusan kan, Gus? Ya, kalau hobi kan bisa lebih dari satu. Ya, jadi kalau contoh kasusnya nama jurusan,
Nama jurusan itu lain nanti sebentar, pakainya enggak cocok pakai radio, enggak cocok pakai checkbox. Ya, hanya boleh pilih satu, ya, tapi kan bisa banyak pilihannya. Banyak banget. Kalau ini nanti enggak rapi, ya. Ini kalau banyak pilihannya susah. Contoh nama kota, nama apalagi pilihan jurusan. Kebetulan sih kalau ukurannya kampus itu jurusannya cuma 2, ya, kampus kita. Tapi di kampus lain itu jurusan ada banyak. Dalam satu fakultas itu bisa banyak jurusan. Ya kan? Nah, kalau terlalu banyak jurusannya, jangan pakai pilihan ini. Jangan pakai pilihan radio. Ya, nanti dia kelihatan tidak rapi. Oke? Untuk pilihan yang banyak, kita bisa pakai ini. Saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Ini masuk di kelompok ini. Yang ini. Ya. Input, text area, select, option, dan label. Tadi kita udah pakai input sama label. Sekarang saya mau tunjukkan, karena Agus mengusulkan nama jurusan. Ya, jadi saya bikin begini. Saya pakai select dan option. Ya, select. Ya, name-nya adalah Prodi misalnya. Ya, kemudian ID-nya juga Prodi. Ya, nah di antara select ini, select sama slash select. Ya, select sama slash select itu di dalamnya kita isi apa saja opsi pilihannya dengan tag option. Option, ya, di sini adalah sistem informasi, value-nya adalah 5, 10. Ini informatika. Value-nya adalah 5, 10. Ya. Nah, kalau pilihannya banyak, maka ini tinggal dibikinkan option seberapa banyak. Ya kan? Ya, tapi dia nanti tetap tampilnya rapi. Kalau misalnya kita masukkan di radio, ini kalau pilihannya banyak itu agak repot, ya. Kalau cuma pilihan 2 mungkin masih mendingan, tapi kalau misalnya harus milih provinsi, provinsi ada 33 misalnya, atau harus milih kota, ya, kota itu ada ratusan ribu, ya. Nah, kalau dimasukin ke sini kan jadi panjang banget. Ya, makanya ada opsi ini. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini. Lihat sistem informasi dan informatika. Jadi combo box, ya. Dia membentuk combo box. Ya, isian yang tidak mengetik. Ini sangat membantu ya. Nanti ada rules di belakang. Kurangi mengetiknya usermu. Kenapa? Karena kalau dia kebanyakan ngetik, itu resiko salahnya juga banyak. Jadi kalau bisa dikasih pilihan, kasih pilihan. Ya, contoh, sistem informasi sama informatika, pilihannya 2 gitu ya. Tapi kalau saya kasih text box, misalnya text box begini, nanti ada yang tulis misalnya teknik informatika. Nah, itu kan jadi sampah di data kita nanti. Ya, informatikanya jadi banyak. Ya, jadi banyak. Kenapa? Orang bisa milih sendiri, orang bisa ngetik sendiri. Oke? Ya, itu untuk ini, select option. Ya, saya kembali ke sini dulu. Sudah checkbox. Sebentar submit sama reset ya. Sebentar submit sama reset. Kita di sini masih ada text area. Text area itu adalah pengisian input, ya, tapi bukan text box. Kalau text box itu ini ya. Ini kalau di sini saya hanya bisa nulis maksimal 255 karakter. Ya, maksimalnya 255 karakter. Jadi kalau teksnya mau diisi panjang-panjang, jangan pakai ini, jangan pakai input teks. Ya, kita pakai text area. Ini text area, saya kasih contoh. Text area. Ya, name-nya adalah deskripsi. Deskripsi kan biasanya panjang-panjang atau review, ya.
deskripsi kolom 30 row 10. Ini adalah ukurannya. Ya. Ini adalah ukurannya. Saya simpan, terus kita lihat hasilnya. Ini text box nih. Ya. Ini text box. Saya tidak lanjut labelnya ya, kalau tahu gunanya. Saya taruh di mana dia? Di sini. Oke, save. Ya, ini. Nah, ukuran kolom itu adalah lebar ini dan ukuran baris adalah ini 10. Ya, kalau ukuran kolomnya saya besarkan, ini jadi 50. Ya, 50 saya ini ya, calls-nya 50, rows-nya 10. Saya simpan, nanti dia jadinya begini. Ini melebar. Ya, kalau belum lihat lebarnya, saya isi begini. Saya isi menjadi 80. Save. Lihat, jadi lebar ini 80 huruf, ya 80 karakter, kemudian ke bawahnya itu 10 baris. Ya, ini dipakai untuk mengisi dan mengirimkan data berupa teks yang panjang. Ya, teks yang panjang. Sehingga berapapun panjangnya itu masih bisa diproses. Kalau kita pakai text box itu terbatas dengan 255 karakter. Oke, kedua yang gimana saya? Ya, jadi input text area, select dan option dan label udah. Nah, di sini juga text, number, email, password, file, radio, checkbox sudah. Tinggal dua nih, submit sama reset. Ya, submit itu adalah mengirimkan semua isian, semua data yang sudah diisikan oleh formulir melalui formulir untuk dikirim ke server yang nanti di sana itu diolah oleh script apa lagi misalnya. Oke, saya bikin dua ini ya, submit sama reset. Reset itu mengosongkan formulir, ya, mengosongkan formulir. Jadi setelah kita isi ternyata nggak jadi ngisi atau ada yang salah mau diulang semua, kita tinggal tekan tombol reset, ya. Cuman ini tidak dianjurkan. Siapa tahu tekan tombolnya itu tidak sengaja, ya. Sudah isian formnya panjang, ya, terus tekan reset, itu nggak bisa direcover, ya, nggak bisa dibalikin. Oke, saya tambahin dulu di bawah sini. Input, tunggu, ada BR-nya mesti ya. Input tipenya submit, ya. Input tipenya submit. Ini saya kasih dulu BR. Tipenya adalah submit. Terus saya duplikat. Ya, yang satu tipenya adalah reset. Oke. Nanti munculnya begini. Nggak pakai BR di sini ya, nggak pakai BR supaya dia menyamping. Tuh, saya save ini, terus kita lihat hasilnya. Belum di save. Oh ini ada. Submit sama reset. Ya, submit dan reset. Jadi kalau misalnya saya isi Sofyan Taif, kemudian umur 35, ya, hobinya gardening, gaming, gitu ya. Kemudian emailnya, kemudian tanggal lahirnya, ya. Sorry, kok tanggal lahir sih? Tadi umur di sini udah.
passwordnya, ya, passwordnya bla bla bla, ya. Terus di sini saya sudah ngisi. Saya tidak suka pakai contoh begini, ya. Contohnya itu pakai begini, misalnya ya, sembarang. Ini misalnya, terus, saya isi di sini. Ya, ini isian yang panjang. Kalau panjang itu jangan pakai yang seperti ini, pakainya text area. Nah, kenapa tadi saya bilang nggak dianjurkan? Bayangkan orang sudah ngisi panjang-panjang, terus salah klik, maunya submit, jadi reset. Ya, reset itu akan menghilangkan atau mengosongkan form. Ini nggak bisa dibalikin loh. Ya, saya Ctrl Z nggak balik tuh. Ya, ini umur laki-laki, bla bla bla. Nah, submit itu akan menyelesaikan proses pengisian kemudian dikirim. Ya, tapi kalau begini nanti kan belum ada responnya nih. Ya, URL script target ini nggak ada filenya, bukan nama file. Ya, maka dia bilang not working. HTTP 405. Oke ya. Ya, semua yang ada di sini sudah saya tunjukkan. Oke, ini yang paling sering kita gunakan kalau form. Ya, setahu saya memang cuma ini sih. Nggak tahu kalau ada yang baru, belum lihat. Dan ini sudah melebihi dari kebutuhan. Ya, sudah cukup, mencukupi. Apapun kebutuhannya, ini semuanya sudah bisa masuk. Berikutnya kita lihat metode. Ya, tadi di sini ada pilihan metode get atau post. Ya, get atau post. Ya, nah sebentar kita coba. Get itu begini, ya. Get itu data. Jadi metode itu adalah bagaimana data itu dikirimkan. Jadi dari formulir dikirim ke server, ya. Itu kalau get, data itu digabungkan sama digabungkan di URL-nya. Ya, digabungkan di URL-nya. Jadi request-nya itu script target berikut datanya. Ya, berikut datanya. Perhatikan ini, saya kembali ke sini, ya. Saya isi datanya Sofyan Taif, umur 34. Ya, emailnya adalah ini, kemudian passwordnya, ya. Lalu ini tadi apa isinya? Gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya submit. Tadi metodenya get ya. Ini metodenya get. Ya. Terus saya submit. Nah, ini yang saya maksud. Ya. Script target, kemudian datanya ikut di sini. Ya. Prodi 510, deskripsi bla 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 semuanya. Kok Prodi 510? Tadi saya enggak milih-milih prodi. Ya. Itu karena ini sudah terisi sistem informasi. Ya. Sudah terisi sistem informasi. Jadi ada teknik bagaimana supaya bukan pilihan ini yang masuk. Ya, ada pilihan pertamanya kalau kosong gitu. Ya, kalau belum dipilih. Oke, lihat ini. Ini metodenya get. Kalau metodenya get, maka semua data akan ditulis di sini. Ya, semua data akan ditulis di sini. Oke? Tentu ada batasan, ada masalah. Kenapa? Panjangnya ini cuma 255. Kalau digabungin semua, padahal ada teks areanya. Ya, gitu. Nah, coba kalau saya ganti dengan post. Bagaimana metode post? Metode post itu pengiriman data akan dilakukan melalui koneksi terpisah. Ya.
request script targetnya, kemudian datanya dikirim, jadi isian field-field tadi itu akan dikirim di data terpisah. Lalu kalau ada input bertipe file, yang ini tadi, ya, kalau ada input bertipe file, mana? Ini, ya, ada input bertipe file, ini, ya, ini nanti akan dibukakan koneksi tersendiri lagi. Ya, dibuat koneksi tersendiri. Jadi kalau kita pakai metodenya POST, ini akan dikirimkan dalam sejumlah koneksi yang terpisah. Ya, target script-nya masuk di request, kemudian form datanya dikirim sendiri, file-file yang diupload bersama form itu akan dikirim sendiri. Ya, lihat kalau saya ganti ya, saya ganti dia punya form menjadi POST. Ini, ya, saya ganti, terus ya, password, oke, choose file ya udah nggak apa-apa. Ini saya, itu ya. Nah, ketika saya submit, perhatikan ini di sini, ya. Tadi perhatikan waktu saya pakai get ya, ini jadi panjang. Kenapa? Kenapa jadi panjang? Karena datanya itu ditambahin di sini. Nah, perhatikan kalau post. Oke, dia hanya request script target, datanya kemana? Datanya tuh siap-siap untuk ikut dikirim, tapi karena script targetnya tidak ketemu, ya dia tidak akan dikirim juga. Tapi kalau script targetnya ketemu, ya merujuk ke server dan dokumen apa di file script yang benar, maka data itu juga akan ikut terkirim. Ya, data akan ikut terkirim. Kalau tadi saya pilih file, maka file itu akan terkirim juga, gitu. Nah, dari situ kalian bisa mengamati kira-kira kapan kita pakai get atau kapan kita pakai post. Pertanyaan saya, ini cocoknya pakai get atau pakai post? Ya, ini kira-kira metodenya di sini get atau post? Halo? Jangan mungkin, yang yakin dong Anda. Kira-kira, kasih alasan ya supaya jawabannya bukan mungkin. Ya, supaya jawabannya bukan mungkin. Ya, post karena apa? Nanti urusan salah benar belakangan. Silakan, saya tunggu. Post karena, get karena. Anda silakan mau diulang atau yang lain silakan. Saya tunggu. Atau cuma Ananda sekarang yang lagi tidak rebahan ini? Kenapa post, Theo? Kasih alasan. Untuk kasus ini ya, untuk contoh ini ya, untuk isian ini, apapun yang ada di sini, kasih alasan kenapa dia pakai post.
Kalau get, kenapa dia cocok dengan get? Halo, halo, halo. Get juga ngirim data loh, Fakita. Oke, kata Theo, ya, ada file, ya, ada file yang mau dikirim. Oke, itu satu alasan boleh diterima, ya, karena ada tipe file di sini itu nggak bisa jalan kalau nggak pakai POS, ya. Jadi kalau ada file itu hanya kalau misalnya formulirmu pakai file, maka dia hanya boleh POS di sini. Oke, itu satu jawaban diterima, Theo. Thank you. Yang lain, masih ada? Ya, get juga itu datanya terkirim, Fakita. Ya, tapi datanya terkirimnya di sini. Datanya akan terkirim di URL di sini. Ya, gitu. Jadi ini adalah metode pengiriman data. Ya, metode pengiriman data. Kalau POS itu data ikut di URL-nya, ikut di alamatnya di atas. Tapi kalau POS itu data terpisah dari URL-nya. Nah, sama jawabannya Fakita, sama-sama mau dikirim, Cindy. Supaya kalian paham bedanya POS sama GET. GET sama POS itu sama-sama ngirim lah. Ini juga ngirim kan? Data itu dikirimkan di sini. Ya, tapi kalau jawabannya Theo, ya itu benar karena file ini tidak mungkin dimasukin ke sini. Ya, file itu tidak mungkin dimasukin ke sini. Sementara di isian kita yang ini itu ada file ini. Ya kan? Ada file yang dikirim. Ini salah satu alasan kenapa dia mesti pakai POS. Ya, halo? Iya, kenapa apa kita? Oke, syukurlah. Intinya POS dengan GET itu dua-duanya bakal ngirim, ya. Cuma cara ngirimnya bagaimana? Hah? Jadi kayak misalnya kita surat ada duitnya, misalnya ya. Surat ada duitnya. Nah, apakah duit itu ikut di amplop surat? Atau duit itu dikirim terpisah? Jadi kita ngirim surat, dulu zaman dulu ya, pakai ngirim surat ya. Surat, terus ikut dengan duitnya, masuk di amplop sama-sama, itu get. Ya, surat sama duitnya terkirim. Oke? Tapi kalau pos itu suratnya dikirim sendiri, duitnya dikirim sendiri. Nanti dikasih tahu dalam surat ada kiriman duit lewat sini gitu. Ya, terpisah Ki. Oke, karena mahasiswa saya tinggal Fakita, Theo, Cindy sama Ananda, cukup dulu kuliahnya ya. Yang lain sudah pada tidur. Wah, Juan langsung bangun. Lebih dari 2047 karakter. Oke. Kenapa bisa? Helen langsung bangun.
Kenapa bisa, Juan? Ya udah, Natasha, Helen, jawab dong. Post langsung terkirim, get juga terkirim, Januar, ya. Get juga terkirim. Oke, Juan, ini yang dimaksud sama Juan, ya. Ada data ini. Ya. Ada text area, Juan, kalau lupa namanya, ini, text area. Ini menyediakan isian yang panjang. Ya, ini menyediakan isian yang panjang. Jadi ini yang dimaksud Juan itu isinya bisa lebih panjang dari 2 byte, 2 kilobyte. Ya, itu enggak mungkin dikirim di sini. Oke, enggak mungkin dikirim di URL-nya. Ya, Januar post dan get itu langsung terkirim kok. Tapi bedanya kalau get itu data ini akan ditumpangkan di URL. Oke? Jadi alasan kedua, kenapa dia mesti pakai post? Karena ada text area. Ya, ini jawabannya Juan. Oke? Karena ada text area dan ini teks ini bisa panjang banget. Ya, bisa kayak gini. Ya kan? Ini udah nggak muat lagi kalau mau taruh di URL. Ya, ini sudah tidak muat lagi kalau mau taruh di URL. Itu yang tadi Juan maksud, data yang dikirim bakal lebih dari 2047 karakter. Ya, ini ada batasan panjang nih, tidak bisa lebih panjang dari itu. Ketika lebih panjang dia potong. Ya, dan data panjangnya itu datangnya dari sini. Jadi alasan pertama kenapa ini tidak boleh pakai get, satu, ada file. Tadi Theodorus sudah jawab. Ya, kedua, Juan katakan ini ada yang bisa lebih panjang dari 2000 karakter. Ya, jadi kalau ketika kalian membuat form, lalu ada file yang dikirim atau ada text area di dalamnya, maka gunakan post. Satu alasan lagi. Ya, satu alasan lagi. Kenapa ini mesti post? Jadi ini mesti post ya. Kesimpulan sebenarnya sudah bisa, ini mesti post. Karena satu, ada file. Ini ya. Ada file. Oke. Dua, ada text area. Ya. Ada text area atau salah satunya ada file, tidak ada file tapi ada text area, itu sebaiknya pakai post. Ya. Ada file, tidak ada text area, harus pakai post. Kalau file itu harus pakai post. Oke, kalau file itu di sini ada lagi di sini multiple apa? Apa lagi namanya? Ini ya, kalau ada formnya, kalau ada filenya, itu mesti pakai begini. Ya, kalau ada file ini, ya, ada file, maka dia mesti tambahin ini. Untuk ngasih tahu server bahwa itu datanya ada temannya gitu. Ya, bukan cuma data sendiri, bukan cuma datanya saja, tapi ada temannya, multipart. Ya, itu kalau ada file. Oke, Helen, data tidak terbatas kalau pakai post. Oke, that's true. Ya, itu yang tadi dikatakan oleh Juan. Ya, panjang datanya menjadi bisa lebih panjang gitu. Bahkan ngirim satu file, berapa file bisa metode post. Ronaldo, lebih aman. Lebih amannya bagaimana, Ronaldo? Lebih amannya kira-kira contoh seperti apa? Lebih amannya gimana?
Ya, betul. Ya, tersimpan. Kelihatan. Ya, saya save ini dulu, terus saya coba isi begini. Saya isi cuma, tunggu, ini mesti dikosongin dulu ya. Ini saya kosongin dulu, supaya tidak banyak. Itu mesti dikosongin. Begini cara mengosongkan. Ya, begini. Pilih lebih. Terus ini blank. Ya, jadi option bisa kita bikin begini, tapi value-nya nggak ada. Nanti yang terkirim itu value, ya, bukan teksnya. Jadi saya save ini, terus saya isi begini. Ya, saya isi nama saya, terus saya isi password-nya. Password-nya nggak boleh tahu ya, jangan ngintip ya. Oke, ya saya cuma isi 2, Sofyan Taib sama password. Password-nya itu rahasia banget. Ya, saya submit. Tunggu, saya lupa ganti metodenya dengan get. Ya, saya ganti metodenya dengan get. Kalau get nggak pakai itu, ya. Terus saya isi ulang, Sofyan Taib. Password-nya saya ketik, jangan ngintip. Salah, bukan email, password. Oke, terus saya submit. Kok kosong? Tunggu. Prodi deskripsi. Kenapa namanya kosong? Ulang. Send, submit. Harusnya nama kelihatan di sini. Oh, enggak ada name-nya. Enggak ada name-nya. Name, first name. Lupa, harus ada name-nya ya. First name, kemudian umur, ini juga kasih name. Name, umur. Pakai name, saya lupa tadi. Ya. Password, name, pas. Nah, udah. Lihat ini. Ini yang dipermasalahkan sama Ronaldo. Ya. Saya back. Sudah save kah? Save. Reload. Ya. Nama. Saya langsung isi password. Saya kirim. Submit. Lihat. Ya. Ini yang dimaksud oleh Ronaldo. Apa yang masalah di situ? Apa masalahnya di situ? Ya, kalian jadi tahu password yang saya masukkan. Ya, passwordku tadi ini. Ya kan? Jadi, kalau ada yang sensitif seperti ini, ya, maka dia tidak boleh pakai get. Ya, tidak boleh pakai get. Oke? 3 alasan. Kalau ada data yang sensitif, password misalnya, ya, ada file yang diupload, ya, atau ada text area yang panjang isiannya, maka kita mesti pakai POS.
Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada data yang sensitif, ada file yang ikut dikirim, atau ada text area yang isiannya bakalan panjang, maka itu harus pakai POS. Oke ya? Ya, tahu kapan pakai POS, kapan pakai GET. Harus tahu. Oke? Ya. Nah, sekarang saya tanya. Ini saya langsung buka aja di sini. Ini Ayo, ini metodenya apa? Ini form ya. Form ini saya kirim dengan metode apa? POS. Kenapa POS? Kenapa POS? Karena ada password, that's true. Oke, jelas ya? Sekarang saya tanya lagi. Ini form loh. Ya, ini form. Ini metodenya apa kira-kira? Ya, ini kira-kira metodenya apa? Ini form loh, ya. Ini form. Canggih ya. Dari mana tahu get? Dari mana tahu get? Ya, karena nanti muncul di URL, betul. Kalau saya cari misalnya, saya cari Stimik Karisma, ya, enter, lihat di sini ada nih, key sama dengan Stimik Karisma. Oke? Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan mana POS, mana GET. Kalau dia muncul di atas sini, berarti Stimik Karisma. Perhatikan, saya bisa edit di sini loh. Ya, saya bisa edit di sini. Karisma saja, enter. Maka saya cuma nyari karisma. Ya, nggak pakai Stimik. Gitu kan? Itu karena dia metodenya get. Muncul di URL. Jelas ya? Jelas ya? Oke, that's it. Ya, tentang web form. Sisanya saya mau ngasih tips. Ya, tipsnya ini dapatnya dari sini. Ada link di bawah sini. Ya, kalau kalian mau baca langsung bisa, ada penjelasannya di sana. Ada 10 rules yang sebaiknya diikuti ketika kalian merancang sebuah form. Ya. Pertama, tanyakan hanya yang dibutuhkan, jangan macam-macam tanyanya. Ya. Formulirnya harus dibuat simple, jangan kepanjangan, jangan terlalu banyak yang sebenarnya nanti pertanyaan-pertanyaan itu nggak perlu. Ya, itu. Kedua, susun secara logik. Susun secara logik, maksudnya kira-kira orang itu kalau ngisi, ya, yang paling nyambung setelah field pertama apa? Ya, paling sering itu nanya nama, alamat, gitu kan? Jangan nanya apa ya? Bagaimana contohnya agak susah nih. Ya, intinya urutannya itu membuat orang itu tidak susah berpikir. Habis nanya ini, terus nanya ini lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya identitas pribadi dulu.
Ya, baru kemudian yang sifatnya teknis misalnya. Ya, jangan diaduk, jangan dicampur-campur. Ya, urutkan menurut logiknya. Kemudian keep label short. Artinya label-label ini ya, label-label ini itu jangan panjang-panjang. Ya, singkat, jelas, tepat. Oke? Don't duplicate fields. Jangan berulang. Kalau formnya misalnya mesti pindah halaman, ya mungkin sekali isi saja. Ya, ada contoh misalnya ada yang minta nomor WA sama nomor handphone. Apa sih bedanya? Ya, oh ternyata ada orang yang handphonenya nggak pakai WA misalnya, ya toh? Tapi ada pilihan nomor handphone sama nomor WA, dia cuma ngasih tanda nomor WA sama dengan nomor handphone. Berarti dia nggak usah ngisi nomor handphone, nomor WA misalnya. Ya, kenapa mengulangkan itu nomor telepon? Ya, atau alamat menurut KTP dengan alamat domisili. Itu kan isinya bisa sama, bisa tidak. Jadi kalau misalnya alamat KTP dengan alamat domisilinya sama, tinggal dicentang sama dengan alamat KTP. Udah, nggak usah ngisi yang lain, kan gitu. Ya, supaya dia tetap ringan di sisi penggunamu. Ya, apalagi kalau bilang mau registrasi, baru mau registrasi. Kalau baru mau registrasi terus sudah ditanya macam-macam, ya, urutannya bikin bingung, pertanyaannya berulang-ulang, itu bisa dia batal registrasi. Oke, highlight optional field, beri tanda mana field yang harus diisi, mana yang tidak. Ya, kalau dia opsional, kasih tanda opsional, atau yang dikasih tanda yang wajib. Jadi dia tidak perlu buang waktu untuk mengisi yang opsional. Ya, ingat, kita harus menghargai user kita, jangan sampai form kita itu nyusahin. Dia sibuk, kita suruh ngisi form yang panjang banget gitu. Ya, kemudian be careful with defaults. Jadi nilai-nilai yang seharusnya nggak usah diisi karena sudah ada. Ya, misalnya tanggal registrasi. Ya, tanggal registrasi kan pas dia ngisi formulir. Ya kan? Itu udah simpan aja, nggak usah diisi, nggak usah diminta, nggak usah ditanya. Ya, apalagi ya yang biasanya ada nilai default. Kalau tidak diisi maka itu yang dipakai gitu. Ya, minimize need for typing, kurangi kebutuhan mengetik. Makanya ada pilihan-pilihan. Ya, nanti ngetiknya ada yang tulis laki-laki, ada yang tulis pria, ada yang tulis LK, kan jadi sampah di database kita. Ya, jadi kasih saja pilihan laki-laki atau perempuan. Prodi, agama. Ya, agama jangan dikasih isian. Ya, jangan dikasih isian, kasih pilihan. Itu maksudnya kurangi typing. Ya, kurangi mengetik. Use real-time validation. Nah, inilah kekuatan dari JavaScript. Dia mampu melakukan validasi saat itu, ya. Real-time validation artinya ketika contoh ya, ini salah satu contoh, tapi ini bawaan browser. Ketika saya mengetik email begini, ya, maka dia langsung protes. Halo, emailnya nggak ada @sign-nya, bro, gitu ya. Itu termasuk real-time validation. Ya, kalian mau bikin nama user, terus nama user itu available atau tidak, kan biasa ada yang gitu ya. Nama usernya available atau tidak, nah itu langsung dikasih tahu. Ya, bikin password, ini passwordnya secure atau tidak, dikasih lampu merah, kuning, sama hijau. Itu adalah real-time validation. Supaya yang masuk itu bukan data sampah, bukan data yang salah. Ya, validasi formulirnya. Oke, kemudian hindari fixed input format. Fixed input format itu paling sering itu di tanggal. Ya, paling sering itu di tanggal. Harusnya itu nanti di teknik pemrograman. Ya, di teknik pemrograman
apapun yang diketik oleh user itu harusnya kita nanti yang bertanggung jawab untuk mengolah. Ya, seandainya ini data tanggal misalnya ya, seandainya ini data tanggal sekarang 11 November 21 kok 11 2 November 21. Jangan ditolak. Terima, kita olah di belakang. Ya, atau orang tulisnya begini, 2/11/21. Jangan ditolak, terima. Nanti kita punya urusan di belakang. Gitu ya. Jadi kita mesti fleksibel. Atau misalnya, nama misalnya, database kita menyimpan nama dengan huruf besar semua. Gitu. Sofyan Haif. Jangan diprotes. Nama wajib huruf besar. Ya, itu fixed format namanya. Atau kalau kalian join meet terus pakai kode meeting ya, pakai kode meeting kan dia kasih tahu nggak perlu ketik garis datarnya, ya. Nah itu contoh bahwa jangan difixkan formatnya, ya, jangan difixkan formatnya. Nomor telepon pakai 62 atau tidak atau 081, 08 gitu. Plus 628 atau plus atau 08. Jangan kita harus menyiapkan formulir itu untuk menerima plus 628 atau 08 gitu. Ya. Jangan jadi salah kalau dia masukkan plus 628 atau sebaliknya. Gitu ya. Itu maksudnya cegah format input yang fix. Ya. Dan ini yang tadi yang saya bilang, di sini ada reset button. Ya, reset button tadi fungsinya apa? Reset button tadi fungsinya apa? Ini input type reset. Ini ya, input type reset. Input type reset ini dia. Ya, mengosongkan form. Ya, mengosongkan form. Jadi sudah panjang-panjang diisi, sudah mau disubmit, betul, menghapus, ya, sudah panjang-panjang diisi, terus mau disubmit, ternyata salah klik. Ya, desainernya taruh reset sama submit sebelahan begini. Ini salah, ya, itu beresiko. Bayangin, sudah panjang isiannya, apalagi ada text area, deskripsi macam-macam, sudah mau submit, ternyata salah klik reset, tek, gitu. Ya, dan itu nggak bisa di-undo. Ya, nah itu akan menyebabkan penggunamu jengkel gitu. Ya, walaupun itu kesalahan dia sih, ya tidak, itu bukan kesalahan pengguna. Secara user experiences, kesalahan itu sering terjadi antara submit sama reset. Ya, jadi harusnya reset itu jangan dekat tombol submit atau bahkan hilangin aja tombol resetnya. Itu UX tuh. Ya, di pembahasan kita kemarin itu user experiences. Oke, biarkan kalau dia nggak mau ngisi ya udah tutup aja nih formnya nih, tutup aja selesai. Oke, ya ini guideline, ya guideline bagaimana kalian mendesain sebuah formulir untuk web. Oke ya, ini mudah-mudahan ini bisa jadi selalu diingat ya ketika kalian mendesain atau membuat sebuah form pada web. Nanti bisa baca di sini ada penjelasannya kok masing-masing nih. Ya, ada penjelasannya masing-masing. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? 11.30. Oh, pas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, siap. Ya, ternyata saya tidak pernah isi itu ya di kelas pemrograman web itu kelas teorinya tidak pernah saya isi materinya. Sorry, ntar saya lengkapi. Ada pertanyaan lagi? Kalau sekarang pasti Ananda belum nanya karena nanyanya Ananda itu deadline-nya kapan? Itu nanti siang ya Ananda ya.
Oke, nanti siang kita ketemu lagi 13.30, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, untuk sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Nanti siang kita praktek dengan membuat formulir. Ya, di situ kalian akan lihat bagaimana bagaimana membuat formulir. Oke, ya, saya kira cukup. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya siang ini, pagi sampai siang ini. Kita ketemu lagi insya Allah 13.30 sebentar untuk praktikum pemrograman web dengan studi kasusnya adalah formulir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.